Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Saya akan berbicara tentang keragaman Islam dan juga dunia. Nah, tentu saja kita harus ingatkan di dalam sejarah manusia bahwa dunia ini sangat beragam. Ya. Pertama, sebelum Islam itu sendiri dideklarasikan, diwahyukan di Hijaz, Makkah dan Madinah, kita di dalam sejarah banyak mencatat berbagai peradaban dunia. Tentu saja yang paling dekat adalah Romawi dan Persia yang saat itu bersaing. Dan sebelumnya jauh-jauh hari ada Yunani, kemudian ada Mesir, ada Babilonia, ada Sumeria yang berada di Irak. Ya. Jadi itulah kondisi ketika Islam itu sendiri belum dipeluk oleh manusia dan sebelum abad 7. Ketika Islam itu dilahirkan pada abad 7 di provinsi Hijaz, di Makkah dan Madinah, itu juga menangkap keragaman itu sebagaimana tertangkap dalam teks Al-Quran. Disebut ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabi'in, ya. Itu juga beragam. Terutama ketika Islam pindah ibu kota dari Hijaz menuju ke Syria, yaitu Daulah Umayyah. Di situ Daulah Umayyah berkolaborasi dengan banyak unsur dari Romawi, terutama lewat bahasa Syriak. Disitulah ada penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani ke bahasa Syriak lalu ke bahasa Arab. Disinilah letak dari keragaman Islam. Kemudian ketika berpindah ke Baghdad, yaitu Daulah Abbasiyah, di situ terjadi perkawinan antara budaya Persia dan budaya Arab. Di situ malah terjadi berbagai macam asimilasi dan kerjasama yang besar-besaran. Bagaimana di dalam teologi, di dalam hukum, dan di dalam kalam atau dalam istilah hadis, kemudian fikih dan lain-lain. Tentu saja sangat beragam. Kita mengetahui aliran-aliran di dalam Islam. Dimulai dari aliran Sunni, Mu'tazilah, Asy'ariyah di dalamnya. Kemudian ada Jabariyah, ada Qadariyah. Jadi Islam itu sudah berusia 1500 tahun. Mulai dari abad 7, sekarang abad 21. Dan semua itu merekam keragaman umat manusia. Dimulai dari peristiwa sebelum datangnya Islam, di mana tradisi manusia itu sangat beragam dari peradaban Yunani, Romawi, Persia, Babilonia, Mesir, dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran misalnya menceritakan kisah Musa. Musa itu berada di Mesir. Kisah Ibrahim ada berada di Babilonia. Kemudian juga kisah para nabi yang rata-rata dari Judea, dari Israel. Islam menangkap semua ini. Lalu para muslim, para ulama, para pemimpin agama, itu semua merekam ini. Dan mereka mempunyai interpretasi yang berbeda. Maka literatur Islam dari awal juga sudah bermacam-macam. Misalnya yang pertama kali muncul disebut sirah. Sirah itu semacam biografi Nabi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad ibnu Ishaq. Ingat, Muhammad ibnu Ishaq adalah penulis biografi atau sirah Nabi Muhammad yang pertama, dan beliau berkebangsaan Persia, dan tentu saja beliau ahli dalam bahasa Persia. Begitu juga dalam tafsir dan dalam sejarah kita mengenal Tabari. Imam Tabari ini juga berkebangsaan Persia. Dan kita juga mengenal kitab hadis Bukhari. Bukhari ini sekarang menjadi wilayah Rusia, ya, wilayah Uni Soviet waktu itu. Ini menunjukkan betapa bahwa Islam itu sangat beragam. Dan saat ini, di dunia saat ini, Islam itu dipeluk berbagai macam bangsa. Dari Arab itu sendiri, dari Timur Tengah, mereka sudah bermacam-macam bahasa, bermacam-macam dialek. Dan di dunia ini, di Eropa, di Asia Tenggara termasuk di Indonesia yang berbeda budaya, berbeda tradisi, dan berbeda bahasa. Sekarang ini Islam ada di mana-mana, jauh lebih beragam. Untuk itu kita harus menyadari bahwa dengan adanya keberagaman ini kita dituntut untuk sikap saling memahami dan saling toleransi. Tidak hanya kepada umat lain, tetapi di dalam Islam itu sendiri juga beragam. Maka sikap memahami, sikap saling belajar, sikap toleransi itu sangat penting di dalam Islam. Dan Islam sudah memproduksi sekian banyak keragaman, sekian banyak kebudayaan, sekian banyak tradisi, dan sekian banyak ilmu pengetahuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.